Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang ya. Tidak terasa, Siang, Pak. ya, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini materi kita adalah materi terakhir, ya, yaitu membenahi kesalahan bahasa teks laporan halaman 42. Jadi bisa dibuka bukunya, yang sudah pinjam di perpustakaan silahkan buka bukunya halaman 42. Nah, setelah materi ini kita akan simulasi ulangan harian. Baru simulasi dulu pertemuan berikutnya. Setelah simulasi barulah kita ulangan harian. Perlu saya sampaikan bahwa ulangan harian itu sama dengan ulangan semester, karena di kurikulum yang baru ini tidak ada lagi ulangan semester, yang ada cuma ulangan harian. Oke. Nah, perhatikan. Di sini kita akan membenahi kesalahan bahasa teks laporan. Seringkali penyusunan kalimat definisi dan teks laporan hasilnya observasinya kurang tepat. Akibatnya, definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Selain harus memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur, sebuah teks laporan observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Dalam bagian ini, kita akan secara khusus mempelajari penulisan huruf kapital, ya, huruf kapital, huruf besar, di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Oke, saya kasih contoh dulu. Ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Ya, kita mulai dari contoh di, ya. Dimasak, di rumah, dimakan, di pasar. Coba perhatikan. Di, kalau menunjukkan tempat, berarti dia harus dipisahkan. Misalnya, dimasak. Dimasak ini, dinya tidak menunjukkan tempat. Ya, masak berarti dinya tidak dipisah. Bisa ulangi. Di, kalau menunjukkan tempat, contohnya di rumah. Ya. Di rumah, karena rumah menunjukkan tempat, maka dia harus dipisah di dengan rumah. Seperti ini. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi saya ulangi. Terima kasih yang sudah menjawab. Di, karena ini nanti masuk ulangan harian. Di, kalau menunjukkan tempat, berarti dia dipisah. Misalnya di rumah, di pasar, berarti ini harus dipisah. Kalau dimakan, tidak menunjukkan tempat, berarti tidak dipisah. Contoh lagi, di situ. Situ itu menunjukkan tempat, berarti dia harus dipisah. Di sini, di Parepare, di kota. Jadi saya ulangi, kapan menunjukkan tempat? Apabila setelah di, berarti dia harus dipisah. Oke. Kalau
diutamakan. Mungkin Erlangga bisa menjawab, diutamakan, disambung atau tidak. Erlangga? Halo Erlangga? Ya Pak. Ini diutamakan, disambung atau tidak? Ingat, kalau menunjukkan tempat berarti disambung. Kalau tidak menunjukkan tempat, kalau menunjukkan tempat tidak disambung. Kalau menunjukkan tempat dipisahkan atau tidak disambung. Ini diutamakan. Utamakan menunjukkan tempat atau tidak, Erlangga? Tidak Pak. Tidak. Berarti harus disambung. Ingat itu? Nah, sekarang ada yang bisa menjawab ini? Disamakan. Apakah disambung atau tidak? Disambung. Ya, betul. Disambung ya. Karena samakan itu tidak menunjukkan tempat. Demikian juga nanti kalau misalnya kebaikan, kecerdasan, ke pasar, ke situ. Kebaikan itu bukan menunjukkan kata tempat, maka tetap disambung. Kecerdasan juga tidak menunjukkan kata tempat, maka disambung juga. Kecuali kalau ke pasar ini, maka dia harus dipisah. Ke situ tempat. Oke. Bisa dipahami kapan dipakai, kapan ke dipakai, kapan dipakai dipisahkan, kapan dipakai tidak dipisahkan. Dipisahkan kalau menunjukkan tempat setelah ke atau di, sedangkan kalau tidak menunjukkan tempat maka tetap disambung. Oke. Nah, contoh sila kita lihat di buku. Ya. Kita lihat di buku. Perhatikan kutipan teks berikut. Ya. Suku Badui. B-nya harus huruf besar. Ya. B-nya harus huruf besar. Bisa dilihat di layar HP-nya masing-masing? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Suku Badui dalam dikenal. Ini disambung atau dipisah? Dikenal. Ingat, kalau menunjukkan tempat berarti dipisah. Kalau tidak menunjukkan tempat berarti disambung. Ini? Sambung. Ya, betul. Dikenalnya disambung. Sangat. Kenapa disambung? Ya, karena kenalnya bukan suatu tempat. Sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang berwarna putih yang tidak berkerah, mengenakan ikat kepala, serta membawa golok. Suku ini melarang warganya memakai pakaian modern. Nah, coba lihat kemana? Kemana, dipisah atau disambung? Dipisah. Ya, betul. Dipisah ya, karena kemana itu menunjukkan tempat. Kemanapun bepergian, mereka tidak menggunakan kendaraan. Bahkan tidak memakai alas kaki. Mereka juga dilarang. Coba lihat. Dilarang. Dipisah atau disambung? Disambung. Ya, betul. Disambung. Ya, karena larang tidak menunjukkan tempat. Maka di sini harusnya disambung. Dilarang menggunakan benda-benda modern seperti HP, TV, dan sebagainya. Untuk bepergian kemanapun. Kemana dipisah atau disambung?
Dipisah. Ya, dipisah. Kemanapun, termasuk ke desa. Ke desa disambung atau dipisah? Dipisah. Ya, dipisah ya, karena desa adalah tempat. Ke desa terdekat, mereka harus berangkat secara berkelompok. Nah, itulah tadi penggunaan huruf kapital di suku Baduy, serta kapan dipisah dan kapan disambung, demikian juga kapan disambung, kapan dipisah. Ya. Di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Kalau dia melengket berarti dia imbuhan, kalau dia terpisah berarti dia kata depan. Kita lihat lagi di sini. Contoh. Ini lagi ya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan. Diinginkan, disambung atau dipisah? Sambung. Ya, betul, disambung karena tidak menunjukkan tempat. Setelah berakhirnya suatu proses, sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi. Di bumi ini apa sudah betul ini? Pisah. Ya, ini harusnya Dipisah. Kalau Sambung. bumi adalah Dipisah. ya, dipisah, ini harusnya dipisah karena bumi adalah tempat. Di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi. Disambung atau dipisah ini? Dibagi. Disambung. Ya, betul. Disambung ya. Kapan kalau sudah mengerti langsung benar jawabannya. Disambung karena bukan tempat. Dibagi menjadi dua, yaitu ini sampah organik, ini harusnya huruf kecil ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, dipisah atau disambung. Disambung. Ya, disambung ya. Dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat ini diolah, di sini terpisah. Dipisah atau disambung? Disambung. Ya. Dapat diolah menjadi kompos. Jadi di sini salah, harusnya disambung. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Ini diuraikan? Sambung, Pak. Ya, disambung ya, karena ini bukan tempat. Atau undegradable. Contoh sampah anorganik di sini harus huruf kecil adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Dewasa ini sampah semakin bertambah, terutama. Nah, ini perhatikan. Ini kota itu menunjukkan tempat, sudah betul dipisahkan. Tapi ini kota-kotanya harus huruf kecil. Ya, ini betul. Sudah dipisah, tapi kota-kotanya di sini harus huruf kecil. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari, disambung atau dipisah? Sambung, Pak. Ya, Sambung. Bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Pemerintah di sini harus huruf kecil, tetapi tanggung jawab kita semua. Nah, itulah tadi. Jadi untuk materi kali ini ya kita diwajibkan kapan menggunakan huruf besar dan kapan menggunakan huruf kecil. Di dan ke apabila di belakangnya sebuah tempat atau menunjukkan tempat
maka di dan ke harus dipisahkan. Bila tidak menunjukkan tempat, berarti di dan ke menyambung dengan kata setelahnya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Nah, sekarang kita ke materi yang paling terakhir ini. Sebenarnya ini sudah kita pelajari, melengkapi gagasan penjelas. Ini dulu saya lihat. Sudah bisa saya bahas ini gagasan penjelas? Belum ya? Belum toh? Belum. Oke. Oke, kita melengkapi gagasan pokok dengan saya cek dulu apakah harus dibahas di pertemuan ke-9. Saya cek dulu ya. Atau dibahas di pertemuan ke-10. Oke, nanti di pertemuan ke-10 dibahas. Jadi, materi kita hari ini cukup di sini dulu. Masih di itu tadi. Jadi kita tidak masuk dulu ke sini. Berarti masih ada pertemuan setelah ini melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Jadi, ada yang mau ditanyakan di sini tentang penggunaan huruf kapital awalan di dan ke. Jadi sudah bisa tadi dibedakan ini toh. Kapan digunakan di, kapan digunakan ke, kapan dipisah, dan kapan tidak dipisah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah penggunaan huruf besar. Kapan digunakan huruf besar. Kemudian awalan di dan ke. Kapan di dan ke dipisah. Kapan di dan ke disambung. Apabila menunjukkan tempat, maka di dan ke itu dipisah dengan kata setelahnya. Namun kalau tidak menunjukkan tempat, maka di dan ke disambung dengan kata yang berada di belakangnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita konsentrasi di grup WhatsApp. Jangan lupa isi absensi. Silahkan nyalakan kameranya untuk saya absen. Oke, silahkan nyalakan kameranya untuk saya absen. Yusril Andi Patia. Yusril, nyalakan, tutup saja. Kalau tidak mau dikasih lihat mukanya, tutup saja. Oke, saya absen ya. 3, 2, 1. Nanti jangan lupa isi absensi. Oke, saya sudah absen. Jangan lupa di screenshot, silahkan di screenshot. Sudah ya? Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-9 saya nyatakan sudah selesai. Silahkan ke grup WhatsApp kelasnya. Silahkan konsentrasi di sana. Saya akan pandu kembali di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.